Halo Kacers, lo lagi dengerin Bakso, bincang asik sosial dan psikologi. Podcast ini dari kawancerita.id. Apaan tuh kawancerita.id? Jadi, kawancerita.id ini adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan psikologi. Nah, makanya di Bakso ini kita bakal bahas tentang sosial dan psikologi nih. Kalau lo suka sama podcast ini, lo bisa follow Spotify kita dan subscribe YouTube kita. Konten kawancerita.id ini bukan cuma podcast loh, ada apaan aja. Penasaran kan? Makanya langsung follow aja Instagram kita di @kawancerita.id. Oh iya, buat lo yang mau curhat ataupun cerita, kita juga ada loh konseling sebaya. Langsung aja @line kita. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita seringkali mendapatkan emosi negatif seperti sedih, takut, kecewa, maupun marah. Emosi negatif sering digambarkan sebagai hal buruk, berbeda dengan emosi positif yang menggambarkan sukacita. Padahal, emosi negatif juga penting untuk dirasakan dan diekspresikan loh. Saat kita mendapatkan emosi negatif tersebut, ataupun saat kita sedang menghadapi suatu masalah, bercerita dengan orang yang kita percaya merupakan sebuah solusi untuk meringankan beban kita. Kita harap dengan bercerita, kita bisa mendapatkan perasaan yang lebih lega dan mampu melewati masa sulit yang sedang kita hadapi. Namun, apa jadinya kalau kita bercerita, respon dari lawan bicara kita itu seperti, "Tetap semangat ya, kamu pasti bisa, stay positif ya," dan mengabaikan emosi negatif kita. Kata-kata penyemangat seperti itu ternyata bisa berdampak negatif loh. Hah? Kok bisa ya kata-kata yang positif malah menjadi sesuatu yang negatif? Itu namanya toxic positivity. Kalau lo sering mengabaikan perasaan yang sebenarnya, mencoba mengabaikan emosi negatif, dan menyepelekan pengalaman buruk orang lain, mungkin lo toxic positivity tuh. Selain dari ucapan, media sosial juga dapat memicu toxic positivity. Secara tidak sadar, media sosial membuat tiap orang berlomba-lomba untuk menunjukkan sisi terbaik dari kehidupan masing-masing. Ketika melihat orang lain yang hidupnya tampak lebih sempurna, mungkin kita akan menjadi lebih mudah sedih dan terpuruk. Dalam membagikan aktivitas di media sosial, kita tentu terus berusaha agar diri kita terlihat menarik, bukan? Kita membagikan banyak cerita menyenangkan dan mengunggah foto dan video saat bersenang-senang. Saat kita merasa sedih dan melihat hal tersebut, kita pun jadi bertanya-tanya, apakah kesedihanku nggak wajar ya? Kok orang-orang sepertinya bahagia semua ya? Apakah memang selama ini aku terlalu berlebihan? Hal ini membuat kita menolak segala emosi negatif karena ingin selalu terlihat sempurna, seperti yang ditampakkan di media sosial. Itulah yang membuat toxic positivity dari sosial media muncul. Toxic positivity ini berbahaya loh untuk kesehatan mental. Nah, kalau lo penasaran dan mau tahu lebih lanjut tentang toxic positivity, apa dampaknya, bagaimana cara menghindarinya, yuk langsung aja dengar podcast kita. Halo Kacers, balik lagi di Bakso, bincang asik sosial dan psikologi. Nah, udah di episode 3 nih. Sama gue lagi, Dava, dan hari ini gue lagi sama Dira nih. Coba kenalan dulu dong, Dir. Halo Kacers, kenalin, nama gue Dira, gue kuliah di jurusan Ilmu Ekonomi, dan gue tertarik tentang sosial dan psikologi, apalagi yang ada di sekitar kita. Keren. Nah, apa kabar nih lo, Dir? Kabar baik, alhamdulillah. Lo gimana nih, Dev? Gue juga baik, alhamdulillah sehat-sehat aja, keluarga di rumah juga sehat. Nah, Dir, kalau kesibukan lo apaan sih sekarang? Kesibukan gue sendiri sekarang sebenarnya nggak ada sih, soalnya kan kuliah gue itu udah selesai. Terus paling cuma kegiatan organisasi aja sih. Oh, kan lo udah libur nih, berarti nilai-nilai lo tuh udah keluar dong? Nilai gue udah keluar sih, tapi baru beberapa, dan sisanya itu tuh gue masih takut gitu loh, karena kan sekarang gue semester genap nih, dan itu tuh susah gitu loh. Oh, ya udah Dir, gak usah takut. Semua tuh bakal baik-baik aja. Gue yakin lo pasti bisa kok. Toxic positivity banget ya lo, Dav. Iya emang sih, barusan tuh kata-kata yang suka keluar dari orang yang toxic positivity. Karena hari ini kita mau bahas tentang toxic positivity nih, Dir. Nah, kalau menurut lo, toxic positivity itu apaan sih? Toxic positivity itu kalau menurut gue sendiri, dan pasti dari baca-baca referensi juga ya, biar gue kayak takut salah juga,
itu tuh bisa dibilang kondisi seseorang atau lo nih tadi kan menuntut gue untuk nggak apa-apa, padahal gue jelas-jelas tadi bilang kalau misalnya gue takut karena semester genap gue itu susah gitu kan, dan lo berusaha nuntut gue untuk tetap bersifat positif, padahal nih gue mau mengungkapkan emosi negatif gue nih, karena kan gue takut tuh tadi, dan emosi negatif itu juga penting untuk diekspresiin gitu. Oh, jadi memaksa untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif serta menolak emosi negatif gitu ya? Iya benar. Menurut gue sih yang bikin toksiknya adalah ketika lo tuh menolak emosi negatif gitu sih. Nah, kalau tanggapan lo soal toxic positivity ini gimana, Dir? Kalau menurut gue hal ini udah jadi hal biasa gak sih dapat respon kayak gitu dari temen, dari orang terdekat, walaupun kita tahu mereka ada yang bertujuannya sebenarnya positif dan ingin menenangkan, tapi ternyata malah jadinya toksik, mau ngedengerin tapi kayak nggak tahu harus respon apa, jadinya toksik gitu kan. Dan kita juga tahu pasti mereka nggak pernah intentionally buat toksik, tapi kita udah kesebut aja gitu kan, udah kayak kebiasaan atau hal buruk gitu kan. Lo pernah gak sih, Dav? Gue sendiri sih juga pernah. Iya, jadi kayak kebanyakan kasus dari toxic positivity ini tuh biasanya karena nggak sengaja ataupun nggak tahu mau respon apa gitu ya. Iya benar. Kan tadi gue pernah sih, gue pribadi pernah. Tapi lu bisa ceritain dulu nggak sih kalau pengalaman lo soal toxic positivity ini, Dir? Oke, gue ada sih. Jadi orang lain yang toksik atau bahkan gue sendiri juga nih yang pernah toksik ke orang lain. Tapi gue itu kayak sadar sih kalau misalnya apa yang gue lakuin tuh salah dan malah menghakimi lawan bicara gue. Dan gue mulai berusaha untuk usaha memvalidasi, mendengerin lawan bicara gue. Apalagi nih yang biasanya organisasi, terus lagi ngeluh capek karena deadline, lagi ngejar deadline, terus kewajiban organisasi yang lain, pasti sering banget kan dapat ungkapan toxic positivity ini, kayak misalnya kita lagi capek terus malah respon orang tuh kayak semangat, kayak gue persis, gue tuh lagi curhat nih kayak capek, gue lagi resah gitu kan, capek. Terus temen gue tuh respon, semangat ya Dir, gue tahu kok lo bisa, deadline-nya bentar lagi gitu kan. Dan padahal gue cuma mau divalidasi aja gitu, kalau misalnya gue lagi capek, terus gue cuma butuh istirahat gitu kan. Tapi kadang mereka tuh malah ngejudge gitu loh, padahal gue yang kayak cuma butuh dengerin aja keluh kesahnya. Ya nggak sih Dev, padahal lo juga gitu. Kalau lo gimana? Gue juga setuju. Kadang ketika lo lagi capek, lo tuh bukan lo lagi cerita sama orang. Kalau lo capek, lo tuh bukan mau untuk direspon, tapi lo tuh pengen didengerin aja keluh kesah lo gitu kan. Gue juga ada tadi pengalaman gue tuh, gue cerita sama teman gue nih tentang masalah gue. Nah respon dia itu malah kayak, lu masih mending, masalah gue tuh lebih gede. Nah menurut gue itu toxic positivity banget sih. Di satu sisi kayak sebenarnya bisa bikin gue bersyukur juga, tapi hal tersebut tuh ngecilin masalah gue gitu loh. Padahal kan takaran orang-orang itu terhadap masalah itu kan beda-beda gitu. Iya benar banget Dav. Kalau menurut lo nih Dir, dampak negatif dari toxic positivity ini tuh apaan sih? Yang pertama itu pasti bakalan nimbulin perasaan kita tuh ngerasa disalahin karena emosi kita sendiri gitu kan. Karena tadi lo juga bilang lo juga jadi ngerasa lo tuh disalahin karena masalah lo lebih kecil atau lebih besar daripada dia gitu kan. Dan yang kedua itu mungkin bisa ngebuat kita jadi nutup-nutupin emosi sebenarnya kita. Jadi kan kayak kita ngerasa kita lagi sedih, tapi temen kita kayak, lo bisa kok, kita jadi yang kayak, emang gue bisa ya, gue lagi capek nih gitu. Jadi kayak kita susah ngungkapin perasaan kita yang sebenarnya, padahal itu tuh gak baik karena bakal ngebuat kita jadi gak berani untuk ngungkapin kita yang sebenarnya gitu. Kayak sulit menggambarkan perasaan sendiri gitu mungkin kali ya. Iya bener banget. Terus kalau menurut lo gimana sih cara menghindari toxic positivity ini, Dir?
gue ngerasa kalau toxic positivity itu harus disadari dari kita sendiri gitu kan. Kayak, oh gue tuh toxic, berarti gak boleh kayak gitu kan. Dan dalam salah satu caranya untuk menghindari biar temen lo tuh ngerasa nyaman atau diri lo juga ngerasa nyaman, itu tuh ya udah biarin aja temen lo ungkapin perasaannya secara jujur, dan lo gak usah menghakimi dia. Ya udah berusaha aja untuk ngedengerin, terus berusaha untuk memahami apa yang dia rasain, biar mereka tuh juga ngerasa dihargai gitu atas emosinya dia gitu kan. Terus yang kedua mungkin kayak lo nih Dev kan suka dibandingin, terus itu tuh harus dihindari gitu loh, karena kita punya masalahnya masing-masing, kita punya rintangannya masing-masing gitu kan. Terus mungkin apa yang lo anggap mudah dan sulit itu pasti beda sama gue, sama orang lain juga gitu kan. Jadi harus bersikap empati yang paling penting sih untuk ngehindarin si toxic positivity itu sendiri. Jadi tuh ketika ada temen lo yang cerita sama lo, itu lo mendengarnya untuk memahami, bukan untuk menghakimi gitu kan. Iya benar banget. Terus juga lo stop banding-bandingin masalah sama orang lain. Dan ketika lo ada emosi negatif itu tetap dirasain aja gitu kali ya. Iya benar banget. Nah lu tuh ada gak sih pesan-pesan nih buat kacers-kacers sekalian nih? Oke, kalau dari gue, kita sendiri harus aware tentang emosi kita sendiri dan emosi orang lain, apalagi saat kita berbicara secara langsung gitu ya. Dan jangan jadiin berpikir positif itu jadi tameng untuk menghadapi segala masalah, karena kita juga butuh untuk melakukan energi negatif kita. Jadi bukan berarti harus selalu positif terus gitu. Iya bener-bener, semua tuh harus seimbang kan. Iya bener banget. Kalau pesan dari gue sih ya gak apa-apa kalau lo ngerasa sedih, takut, ataupun kecewa. Jangan deny perasaan lo sendiri, karena hal tersebut yang bikin kita jadi manusia. Kita bisa ngerasain berbagai perasaan. Terus juga bener kata Dira tadi, hidup ini tuh gak selamanya positif, semuanya harus seimbang. Dan ingat lo tuh gak boleh nyerah gitu. Terus ada saran nih, daripada lo cerita sama temen lo yang toxic positivity, mending lo cerita di kawancerita.id. Soalnya kita ada konseling sebaya loh. Itu aja sih pesan kita buat kacer sekalian. Kalau lo suka sama podcast ini, follow Spotify kita dan juga subscribe YouTube kita. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @kawancerita.id nih. Itu aja podcast kali ini. Dava pamit. Dira juga pamit. Bye-bye. Dadah.